Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kalian bertemu lagi bersama saya, Bu Yunita Salsabila. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. Untuk muatan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah IPS, yang kedua ada SBDP, dan yang ketiga adalah matematika. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menguraikan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha dengan membuat mind mapping. Yang kedua, menunjukkan tanda tempo tinggi rendah dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yang ketiga, memberi contoh hubungan antar garis, yaitu garis jajar, berpotongan, berhimpit menggunakan model konkret. Muatan pembelajaran yang pertama yaitu IPS tentang Mahapati Gajah Mada. Nah, perlu kalian ketahui, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaan hampir mencangkup seluruh Nusantara. Nah, lalu di situ ada gambarnya Mahapati Gajah Mada. Nah, Mahapati Gajah Mada itu adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Beliau saat remaja merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat dan berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Nah, dengan kecakapan Patih Gajah Mada, pada tahun 1319 dia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Dan 2 tahun setelah diangkat menjadi Patih Kahuripan, dia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit, yaitu saat itu bernama Aryotadah, menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Akan tetapi Gajah Mada di situ menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya dahulu kepada kerajaan Majapahit. Dengan cara apa? Gajah Mada itu pengen menghentikan pemberontakan yang ada di Keta dan Sadeng. Akhirnya Gajah Mada dapat menaklukkan dua kota tersebut, lalu dia diangkat menjadi Patih Majapahit pada tahun 1334. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Jadi, Gajah Mada itu mengucapkan sumpah bahwa tidak akan memakan buah palapa tersebut apabila belum berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Setelah itu, perjuangan Gajah Mada mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, pada masa itu Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Kerajaan Majapahit itu mempunyai peninggalan berupa candi, prasasti, dan kitab. Salah satunya yang ada di Blitar yaitu Candi Penataran
yang ada di Nglegok, Kabupaten Blitar. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan cerita dari Bu Guru, kalian silakan membuat rangkuman di buku tulis. Di sini Bu Guru punya opsi lain agar kalian tidak bosan untuk menulis, maka kalian bisa menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Nah, di sini mind mapping digunakan untuk membantu kalian untuk berpikir agar tidak bosan. Biasanya kan kalau kalian menulis itu saja kan bosan. Nah, dengan menggunakan mind mapping ini kalian akan lebih menarik ketika membaca dan melihatnya. Di sini Bu Guru tidak memberikan harus begini-begini, tapi kalian kreasikan sendiri dengan acuan bacaan tentang Mahapatih Gajah Mada. Bisa dikasih warna-warna atau dikasih gambar-gambar gitu supaya menarik kalian agar jika tidak dibaca itu tidak bosan. Nah, muatan pembelajaran yang kedua adalah SPDP. Nah, sebelumnya Bu Guru singgung sedikit mengenai nada. Nada merupakan bunyi beraturan yang terdiri dari nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Jadi, ketika kita menyanyikan lagu tidak semena-mena hanya bernyanyi saja, akan tetapi ada nada tinggi, ada nada rendah, seperti itu. Ada juga yang dinamakan tempo. Tempo digunakan untuk mengukur cepat atau sedang atau lambat suatu musik dimainkan. Jadi ketika musik dan bernyanyi itu ada kolaborasinya, ada tempo yang harus kita ikuti. Pada pembelajaran yang kemarin kalian kan sudah mengenal tentang lagu Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar ini adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak, representasi dari semangat perang pada saat 10 November 1945 yang menjadi cikal bakal sejarah Hari Pahlawan Nasional. Lagu ini menggambarkan keberanian rakyat Indonesia yang kala itu dilengkapi perlengkapan seadanya, tetapi berani melawan Belanda. Padahal persenjataan mereka sudah modern. Selain itu juga untuk membangkitkan semangat bahwa rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan penjajah kembali menguasai dan merampas hak-hak yang telah kita miliki. Nah, untuk lagu Maju Tak Gentar, silakan kalian mendengarkan lagu Maju Tak Gentar ini di link deskripsi yang sudah Bu Guru cantumkan. Kalian bisa mendengarkan lalu menirukan bagaimana tempo dan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar ciptaan Cornel Simanjuntak. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang garis. Apakah kalian masih ingat tentang garis? Apa saja yang kamu ketahui tentang garis? Nah, garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Di sini ada 4 macam garis. Yang pertama adalah garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berhimpit. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya berbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Itu pada garis yang berwarna ungu. Di situ garisnya akan membentuk 90 derajat. Yang kedua ada garis berhimpit. Garis berhimpit merupakan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Itu gambarnya yang warna kuning. Itu kan kalau jika dilihat, itu kan sebenarnya itu garisnya 2, akan tetapi dia disebut berhimpit karena yang satunya tidak terlihat dengan kasat mata. Yang ketiga ada garis sejajar. Garis sejajar adalah 2 buah garis
dikatakan sejajar jika kedua buah garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Itu seperti garis yang warna hijau. Sedangkan berpotongan, garis berpotongan atau berlawanan dengan garis jajar. Pengertian garis berpotongan adalah kedudukan dua buah garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Nah, itu di tengah-tengah, itu kan mereka saling berpotongan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Silakan anak-anak jika sudah selesai merangkum, kalian mengerjakan soal yang ada di link deskripsi ya. Di situ nanti ada Google Form, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis identitas diri kalian. Cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.